Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dini Antika. Saya ingin membahas UTS terkait mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu yaitu Bapak Joko. Ya, langsung saja saya share screen untuk pembahasannya. Analisis efektivitas manajemen risiko di sektor keuangan. Itu studi kasus pada bank swasta di Indonesia. Jenis-jenis resiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia yaitu satu, resiko pasar, yaitu fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Dua, resiko operasional, yaitu kesalahan manusia, kegagalan sistem IT, dan kurangnya pelatihan yang dapat mengganggu resiko bank. Yang ketiga, risiko likuiditas, yaitu tantangan dalam pengelolaan kas dan yang efisien yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan. Lalu pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja bank swasta di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional, praktik identifikasi dan pengelolaan risiko yang kuat membantu bank mempertahankan stabilitas keuangan dan membangun kepercayaan dari nasabah serta investor. Lalu yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi yang ketat juga mendukung kinerja yang lebih baik dalam menghadapi tantangan pasar. Strategi mitigasi risiko untuk bank swasta di Indonesia. Satu, diversifikasi portofolio, yaitu mengurangi risiko pasar dengan menyebar investasi di berbagai aset dan sektor untuk meminimalkan dampak fluktuasi harga. Dua, penerapan teknologi canggih, yaitu menggunakan sistem manajemen risiko berbasis data dan analitik untuk mendeteksi dan menilai risiko secara real-time, serta meningkatkan respon terhadap ancaman. Tiga, pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manajemen risiko melalui program pelatihan berkelanjutan, sehingga setiap karyawan dapat berkontribusi dalam mitigasi risiko. Rekomendasi inovasi untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko yaitu satu, adopsi kecerdasan buatan yaitu AI dengan mengimplementasikan AI untuk analisis data besar dan prediksi risiko, memungkinkan bank untuk mengidentifikasi pola dan potensi risiko lebih awal. Dua, blockchain yaitu untuk transparansi. Menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi yang dapat mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Lalu yang ketiga, pendekatan berbasis risiko terintegrasi, yaitu mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko yang terintegrasi di seluruh organisasi, memastikan bahwa semua departemen berkolaborasi dalam identifikasi dan mitigasi risiko secara holistik. Peran teknologi modern dalam manajemen risiko di sektor perbankan. Yang pertama adalah analitik data, yaitu teknologi analitik memungkinkan bank untuk memproses dan menganalisis data besar secara real-time, membantu dan mengidentifikasi dan penilaian risiko dengan lebih akurat. Dua, kecerdasan buatan AI dapat digunakan untuk mendeteksi pola dan anomali dalam transaksi, memungkinkan deteksi dini terhadap potensi ancaman risiko. Ketiga, sistem manajemen risiko berbasis data. Implementasi sistem manajemen risiko yang terintegrasi membantu bank dalam memantau, mengelola, dan melaporkan risiko secara efisien, meningkatkan respon terhadap situasi yang tidak terduga. Saran untuk meningkatkan kinerja bank swasta melalui manajemen risiko yaitu penguatan komitmen manajemen puncak dengan memastikan dukungan dan keterlibatan aktif dari manajemen puncak dalam implementasi dan pengawasan praktik manajemen risiko untuk alokasi sumber daya yang memadai. Yang kedua, pengembangan budaya risiko yang kuat, yaitu dengan membangun kesadaran dan tanggung jawab terhadap manajemen risiko di seluruh organisasi melalui pelatihan dan komunikasi yang berkelanjutan. Yang ketiga, investasi dalam teknologi dan inovasi dengan mengadopsi teknologi modern dan sistem manajemen risiko yang canggih untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan respon terhadap risiko yang dihadapi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.